Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel. Dan di pagi hari ini kita akan membicarakan tentang kesiapan arus mudik pada Lebaran tahun ini. Dan saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Salsa Imani. Ya. Apa kabar, Salsa? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum, selamat pagi saudara. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani saudara di rumah sekalian. Saat ini kami sudah bersama dengan General Manager Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin, bersama Bapak Doni Subardono. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada energi ya, Pak ya? Wis, pokoknya semangat tadi. Masih jam-jam pagi dia bacotannya. Oke, Pak Doni, mengawali nih perbincangan di pagi hari ini. Ya. Apa kesiapan dari bandara untuk arus mudik tahun ini? Karena kan berbeda ya. Ya, betul. Oke. Jadi kalau kesiapan bandara ini seperti acara kegiatan rutin ya. Setiap Lebaran pasti sudah harus ada, nanti akan dibuka posko mulai tanggal 3, kemudian kita akan pertingkatkan pengawasan keamanannya, kemudian tingkatkan pelayanannya, karena pasti dengan jumlah penumpang yang hari-hari biasa itu lonjakannya biasanya 100%. Biasanya. Nah, itu yang sudah kita antisipasi lah. Itu lonjakan 100% itu dimulai pada, kan ada H-min berapa sampai H+ berapa begitu ya? Ya, kalau perkiraan kita puncaknya itu akan pada tanggal 6 ya. 6 7 itu sudah 6 7 puncaknya. April. Ya, betul. Oke. Kemudian- Jadi beberapa hari menjelang hari H ya, betul. seperti Betul, itu. karena kan nanti liburan anak-anak pas itu liburan kantor dan liburan sekolah tanggal-tanggal Mulai sekian. tanggal 6 Kan? dan 7 Betul, itu ya, Pak? ya. Itu okupansinya berarti udah tinggi dong kalau begitu. Ya, sekarang ini ada pengajuan baru 7 extra flight. Kalau di pengalaman di tahun sebelumnya itu sampai satu hari itu bisa 10 extra flight. Tapi sekarang ini baru sampai 7. Dan itu sudah full juga okupansinya. Oh, oke. Iya. Oke. Juga ada beberapa permohonan dari airline yang akan meningkatkan kapasitas pesawatnya. Jadi pesawatnya yang diperbesar gitu. Oh, Waduh. Iya, rencananya akan seperti itu. Mudah-mudahan minta doanya aja supaya kita bisa melayani penduduk Kalimantan Selatan lebih banyak lagi. oke. Kapasitas diperbesar itu apanya, Pak? Pesawatnya. Pesawatnya. Jadi yang biasanya pakai 737 mungkin Oke. nanti akan ngirim pesawat yang berbadan lebar yang 330 Airbus gitu. Iya. Yang pesawatnya Tapi bisa. muat juga untuk Iya landing dong. di Syamsuddin Nur. Iya kan, Memungkinkan ya. biasanya kita melayani haji juga pakai 330. Oh, oke. Iya. Oke. Tapi kalau misalkan kita berbicara tentang tadi kapasitas Iya. pesawat juga begitu, seperti itu juga ada peningkatan okupansi Ya. penumpangnya begitu. Berpengaruh nggak terhadap ini runway-nya? Runway ini kita sudah memang siap untuk tipe pesawat yang 330. Hanya nanti jumlahnya atau namanya kita MTOW, maximum take off weight, atau beban pada saat take off itu akan kita kurangi. Nah, kalau untuk pelayanan domestik ini kan paling cuman butuh 1 atau 2 jam penerbangan ya. Fuelnya itu tidak terlalu berat gitu. Orang haji yang kita ke Arab saja kita masih layani kok. Oke. Walaupun ada tactical landing ke Polonia dan lain sebagainya. Oh iya. Emang harus disiasati seperti itu. Betul. Oke. Pak, kalau misalkan ini berkaitan dengan tadi penerbangan, kebanyakan dari Kalimantan Selatan itu atau dari Banjarmasin itu mereka itu berangkat ke mana itu? Iya, destinasi utamanya. Ya, destinasi utama ini Jakarta, kemudian Surabaya dan Semarang dan Jogja. Ini yang kemarin sudah mulai full peminat nih. Sudah terlihat ya. Iya. Balikpapan belum. Balikpapan mungkin ada opsi lewat darat ya. Jadi iya, mungkin benar. banyakan yang menggunakan darat walaupun ada peningkatan. Yang tidak dinyana-nyana adalah Muara Teweh. Oh, Muara Teweh ada nambah extra flight, 1 penerbangan, artinya lebih banyak daripada penumpang normal kan gitu kan. Mereka opsinya menggunakan pesawat. Jadi Oke. Itu penerbangan sehari sekali untuk Muara Teweh. Muara Teweh iya biasanya sekali, tapi kemarin sudah nambah ekstra. Mungkin 1 minggu kan tidak full ya. Kalau Iya, kita oke. Muara Teweh ini mungkin nanti frekuensinya yang akan nambah. Frekuensinya akan nambah. Betul, iya. Berarti dilayani berapa maskapai untuk Muara Kalau Teweh? Muara Teweh baru 1 maskapai Baru satu dengan maskapai. ATR ya, betul. ATR. ATR ya. Oh iya. Oke.
Ya, kalau misalkan tadi bicara tentang posko-posko dan sebagainya, posko apa aja yang nantinya akan disiapin untuk Di bandara. Posko Lebaran biasanya kami ini kan posko nasional ya dari Kementerian Perhubungan, Oh, oke. betul. Dan kemudian biasanya lagi dari teman-teman kepolisian kan juga punya posko dan itu akan bergabung menjadi satu. Jadi nanti posko Ketupat itu akan kita jadikan satu di posko angkutan Lebaran sama-sama Oke. supaya tidak ada posko sini posko apa kebanyakan. Kebanyakan tambah ribet. Bingung penumpangnya nanti ya, Pak. Betul. Berarti posko gabungan berarti ya? Gabungan, Oke. betul. Termasuk ke kesehatan. Jadi nanti juga kita akan sudah siapkan, kita sudah lapor kepada kantor kesehatan pelabuhan bahwa nanti akan kita siapkan ruang periksa khusus untuk pelayanan kalau ada yang tiba-tiba pingsan dan lain sebagainya. Kita siapkan di kedatangan itu yang ruang ber-AC untuk melakukan pemeriksaan khusus di situ. Oh, oke. Oh, berarti tim kesehatannya juga khusus didatangkan. Tadi Iya. itu tim kesehatan pelabuhan. Iya, Benar? kan kalau di kesehatannya di bandara itu ada namanya kantor kesehatan pelabuhan di bawah Kementerian Kesehatan. Oh, itu Itu langsung bawa kementerian nih. betul, dan itu ada standby di bandara. Nah, biasanya tuh ada di keberangkatan nih. Tapi pada saat momen Lebaran ini nanti beliau kami ajak gabung di dalam posko tersebut gitu. Oh, oke. Biasanya yang disiapin untuk dari tim kesehatan itu apa aja? Wah, lengkap, ada ngukur Tensi. tensi untuk perawatan, kemudian untuk pelayanan darurat pasti sudah disiapkan. Dan nanti kita siapkan ambulans juga kalau memang butuh pelayanan yang lebih Ya, intensif. itu kan udah standarnya ya, Iya, udah betul, SOP-nya ya. betul, Ketika iya. misalkan ada sebuah event itu harus ada Harus ambulans, standby, betul. ya seperti itu. Iya, iya. Oke. Oh, berarti tim kesehatan udah mulai kapan nih Pak untuk tim bergeraknya? Harusnya kan setiap tahun juga gabung beliau, tapi untuk tahun ini kita akan berikan ruang lebih deh. Karena saya perkirakan yaitu tadi bahwa penumpangnya pasti lebih banyak daripada tahun lalu. Oke. Sehingga ini kayaknya butuh satu tempat khusus deh menyiapkan kalau ada yang dalam perjalanan sakit atau butuh bantuan urgensi kesehatan, kita dapat lakukan secara proper gitu. Iya, benar-benar. Oh, berarti diproyeksikan atau diprediksikan tahun ini Iya. jumlah okupansi di bandara itu tinggi gitu ya, seperti itu. Ah, Kita tahan dulu Pak. Siap. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Kalsel. Saat ini kita akan melanjutkan perbincangan sebelumnya ya terkait pertanyaan Kak Hendar tadi Ya. tentang okupansi penumpang tadi ya. Okupansi di bandara. Untuk perkiraan proyeksi aja kita Oke, perbandingannya dengan proyeksi. tahun lalu itu mungkin meningkat sekitar 5%. Jadi tahun lalu saja udah dalam satu event posko itu kita sudah 116.000 penumpang yang kita layani. Nah tahun ini tuh mungkin sekitar 150-an. 150.000. Iya. Iya. Selama arus mudik. Selama arus lebaran ini aja. Arus Betul. lebaran. Betul. Iya. Iya. Itu tuh biasanya kalau dari kesiapan dari Angkasa Pura atau dari Ya. bandara itu sendiri itu dari H-min berapa sampai H+ berapa? Biasanya kan ya. kalau kita nih di TV biasanya untuk arus mudik itu H-7, H+7 Iya. gitu kan. Betul. Tapi kalau bandara kan beda. Iya, Gitu. kita menunggu komando dari nasional karena sama biasanya departemen teknis kita kan dari Kementerian Perhubungan. Beliau yang akan memberikan komando kapan ini akan kick off-nya dilakukan. kapan. Betul, kick off-nya kapan. Tapi menurut edaran-edaran sebelumnya itu tanggal 3 sudah kita mulai pembukaan posko ini. Oh, oke. Tanggal Ada secara khusus nggak Pak? Ada dong, Apa biasanya ada upacara ada pembukaannya, seremonialnya. ada seremonialnya, ya betul. Karena langsung buka-buka aja ya. karena banyak instansi terlibat, Oh, iya, betul, sehingga ini dibutuhkan kayak upacara ini kan bukan hanya seremonial tapi bentuk komitmen daripada
para instansi untuk melakukan kegiatan tersebut gitu. Oke. Ya bukan hanya sebatas ya itu tadi ya. Betul. Bukan hanya sebatas seremonial semata, tapi merupakan sebuah komitmen. Betul. Kesiapan pemerintah. Ya. Gitu. Termasuk juga kesiapan dari bandara itu sendiri. Iya, betul. Ya betul. Jadi emang harus dibumingkan lah dalam arti kata dibesarkan bahwa ini loh momen Lebaran dan kita harus benar-benar siap-siap untuk menyambutnya ya seperti itu ya. Oh, oke. Berkaitan dengan maskapai penerbangannya seperti apa Pak? Dari bandara sudah ada komunikasi untuk melayani penumpang? Iya, kami koordinasi terus ya dengan teman-teman maskapai. Pasti itu kan mereka sudah mengajukan ini untuk 7 penerbangan tambahan, tapi juga tidak menutup kemungkinan mereka akan merubah tipe daripada pesawat. Jadi pesawatnya jadi yang berbadan lebar nanti yang ya saya sih support full. Benar. Kenapa? Karena dengan mengganti tipe pesawat kan lebih banyak penumpang yang bisa terangkut. Betul. Sehingga lebih banyak Tidak terjadi masyarakat. penumpukan. Betul, lebih Dan itu banyak. biasanya jadi ini berita nih. Siap. Biasanya rusuh di bandara yang kebanyakan penumpang mengantri lah segala macam. Bandara kita diuntungkan karena Kenapa? kita itu menyiapkan untuk 7 juta penumpang bandara sekarang Kapasitasnya kapasitasnya. dalam sehari. Kalau tuh misalkan Setahun setahun. setahun. 7 juta dalam setahun, tapi penggunaan kita baru 3 juta. Sehingga baru nggak nyampe 50%. Jadi dari pengalaman Lebaran tahun lalu, walaupun peningkatan dengan hari sebelum atau hari biasa itu 100%, tapi tidak terasa bahwa bandara ini sesak, enggak. Karena memang bandara kita memang kita proyeksikan untuk 7 juta. Iya, diperuntukkan untuk 7 juta. Ya, Dan sekarang ini masih 3 jutaan aja Baru ya, 3 Kak? juta ya. Mudah-mudahan ya 3 menuju juta ke itu sana. selama setahun kan? Setahun, betul. Itu penghitungannya gimana Pak? Antara 3 juta dengan 7 juta itu seperti apa? Ya kita kan ada itu ya ilmu perencanaannya. Kemudian dalam mempersiapkan sebuah bandar udara itu kita pasti ada studinya. Kemudian luasan orang atau keleluasaan penumpang dalam melakukan perjalanan di bandara itu ada minimal ininya standar levelnya. Itu dari peraturan menteri ada. Sehingga kalau penumpangnya setahun di bandara A sekian, maka minimal bandaranya luasnya sekian. Gitu ada tuntunannya. Oke. Jadi Ada tidak sembarang. Oh ya tidak Pak. Sudah ada pedoman duluan Sudah dari ada pedoman, atas ya. betul. Ya oke. Ya nggak dalam arti kata ya sudah dengan kapasitas seperti ini bandaranya seperti ini gitu. Dalam arti kata ilmu yang awam ya. Ilmu Ya, awam. orang-orang Ya. awam Penduduk seperti awam. itu. Oh iya bandaranya sekian. Oh berarti ya udah penampungnya sekian. Penampungnya sekian. Tapi sebelumnya emang ada perencanaan dan hitungan yang pasti ya gitu seperti Betul, dari historikalnya. Kemudian kita ini kan kemarin perencanaannya memang selalu bandara ini umpama dibangun untuk proyeksi 5 tahun. Tapi perkembangan penumpang selalu lebih cepat daripada itu. Nah, untuk Banjarmasin ini sebenarnya paling ideal karena kita menyiapkan untuk 10 tahun. Dan kebetulan geronya tidak secepat bandara-bandara yang lain di Indonesia seperti Bali gitu. Geronya cepat sekali, tapi kalau di sini kan memang geronya agak pelan-pelan. Ya, dan kita sudah mengantisipasi kalau nanti akan ada perubahan di IKN, tentu akan ada gero yang lebih Benar. cepat. Iya. Emang soalnya kan salah satu daerah yang menjadi satelit IKN itu adalah kita ya. Siap. Kalsel gitu Betul. seperti itu. Betul. Nah, itu diprediksi juga akan merubah dari kapasitas bandara, kemudian juga akan merubah dari fasilitas bandara atau bagaimana? Tentunya ya. Dan kami sudah mempersiapkan namanya RIB ya, Rencana Induk Bandar Udara. Ini dengan etape perkembangannya sudah kita siapkan konsepnya. Termasuk dengan perluasannya juga. Ya, betul. Termasuk juga dengan panjang runway-nya juga. Ya, tapi nanti dari ada hitungannya, Iya. ada rumusnya. Tapi kan seenggaknya ada gambaran. Ada. Gambaran ya Siap. seperti itu. Sudah. Oke, kalau misalkan ini kalau tadi berkaitan dengan jumlah penumpang, Ya. ini kan di Samsudin Nur itu ditargetkan untuk 7 juta penumpang. Betul. Gitu. Nah, sekarang baru 3 juta. Ya. Tiba-tiba kalau misalkan di dalam beberapa tahun ke depan kemudian jumlah penumpangnya itu sudah memenuhi target 7 juta. Apa yang dilakukan oleh bandara dengan seperti itu? Mencapai 5 juta saja itu kita sudah memperpanjang runway. Sampai 5 juta itu batasnya Iya. memperpanjang runway Betul. ya. Karena kan tentu akan melayani pesawat dengan tipe yang lebih besar Lebih lagi.
Kalau sekarang sih masih sekali 2 kali atau 1 kali tempo ya. Kita biasanya satu periode itu 3 sampai 7 bulan dengan jumlah pesawat yang tidak lebih dari 5 itu masih aman gitu. Tapi ketika ini sudah sering dan frekuensinya semakin banyak ya, memang harus diperpanjang. betul. Itu apa dampak negatifnya kalau nggak langsung diperpanjang itu? Ya biaya maintenance-nya tinggi tentunya. Oh iya benar. Iya. Betul sekali. Ya, berarti sudah ada semacam kode lah ya dalam oke, ini 5 juta nih berarti udah mulai berubah nih gitu. Betul. Kan tidak stagnan. Iya. Itu ada milestone yang kita Ada siapkan. milestone-nya. Betul, ya. Oke. Oh berarti sebelum ke 7 berarti emang sudah running sebelumnya sehingga ketika masuk 7 itu udah siap. kaget ya. Betul. Jadi kita harus mendahului gitu, Kang. Kalau enggak ya habis kita. Jadi kita yang harus mempersiapkan fasilitasnya dulu baru untuk menghadapi perkembangannya. Benar, betul. benar, Tapi benar, kalau benar. perkembangannya duluan, wah, gelagapan kita. Gelagapan Iya, ya. gelagapan pasti. Ampun itu pasti. Aduh. Oke. Ini berkaitan tadi dengan Lebaran, kemudian posko-posko yang sudah mulai ditata ya Pak ya? Betul. Mulai ditata, nanti akan runningnya kapan? Tanggal 3 mulai. Tanggal 3 mulai, berarti kan itu sudah istilahnya Bandara Samsudinur sudah mulai menyambut Ya. kedatangan para penumpang yang akan melakukan arus mudik ya Pak ya? Betul. Oke, kita akan kembali melanjutkan Pak. Terima kasih saudara masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini bersama GM Bandara Internasional Samsudinur, Pak Doni Subardono. Pak Doni, kalau tadi berkaitan dengan kesiapan ya, kembali lagi nih ke kesiapan karena kita berbicara tentang kesiapan arus mudik kan, gitu. Oke. Sebelumnya Kan kita ada tadi pertanyaan apa nih, Sa? ngomong tentang posko persiapan, salah satunya kan ada posko kesehatan tadi ya Pak ya. Sebelumnya selama ini dari lebaran tahun-tahun sebelumnya adakah kayak kejadian penumpang yang memerlukan perawatan intensif secara mendadak yang sampai benar-benar parah banget? Sedangkan kan kalau ke bandara orang-orang udah menyiapkan kesehatan kan untuk pulkam. Iya. Ya, itu kalau dari event lebaran itu tidak terlalu banyak lah. Paling hanya ya ringan-ringan saja yang pusing. Mungkin karena sambil puasa ya. Jadi mungkin ada terus ada yang harus berangkatnya dari tempat asalnya kayak di Kalteng, dari Kalsel yang daerah-daerah perkebunan. Itu kan memang jauh-jauh hari mereka dari sana baru ke sini capek tuh. Belum sempat sahur, ya, betul. Nah, itu mungkin ya ringan-ringan saja. Tapi menilik dari pelayanan harian paling sering penumpang itu ada heart stroke di situ yang harus kita antisipasi yang sangat darurat ya. Ada beberapa kali catatan di dalam 1 tahun itu ada 5 sampai 7 kejadian dan malah ada yang mencapai fatality 2 sampai 3. Nah itu kan nanti ada ya walaupun tidak lanjutnya ada asuransi dan lain sebagainya, tapi itu menjadi sebuah catatan sebuah historical bagi kami untuk mempersiapkan diri gitu. Oh, jadi dari historical itu apa yang akan dilakukan dan antisipasinya sudah terencana kembali gitu? Ya, satu dengan kondisi after pandemic ya, pasca pandemic ini ada berkah tersendiri karena ada pembelajaran penting bagi masyarakat bahwa kesehatan individu itu tanggung jawab diri. Ini sudah mulai tinggi nih kesadaran masyarakat nih. Kita udah untung itu. Tapi untuk yang penyakit-penyakit yang mempunyai fatality tinggi seperti yang heart, stroke dan lain sebagainya ini kan berat ini. Betul. Nah, ini kita dikomandani oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan di bawah Kemenkes nih. Nah, kita menyiapkan fasilitas buat beliau-beliau
sehingga kita bisa memaksimalkan atau minimal mengantisipasi supaya kejadian-kejadian yang menimbulkan kefatalan bisa diminimalisir dalam event Lebaran besok gitu. Berarti yang sekarang agak bebas, berarti dari mulai tahun kemarin ya Pak ya? Sudah, karena pada ya, saat betul. pandemi dinyatakan low gitu Ya, ya, rendah, betul, kemudian ya. okupansi waktu tahun kemarin itu mulai membuka Udah gitu ya, membuka, seperti betul, itu. betul ya. Oke. Dan tahun ini adalah lebih Puncaknya. loss lagi. Lebih luas lagi. Kemungkinan Ya lebih. karena kalau sebelumnya kan kita juga di screeningnya juga Betul, ya ketat, agak begitu ketat, ya gitu kan. betul, iya. Di tahun-tahun sebelumnya juga di tahun kemarin juga agak Tahun sedikit kemarin ketat. masih ada, Masih ya, ada. iya. Nah, kalau sekarang Sudah tidak. sudah tidak ada. Dan ini bagusnya kan yang seperti saya sampaikan bahwa tingkat kesadaran Oh, masyarakat oke. atas kesehatan ini lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Jadi sudah kita memang tetap siapkan hand sanitizer gitu. Kalau dulu kan harus kita perintah-perintah itu hand sanitizer, itu Harus banyak masker. diingetin. Sekarang enggak. Kalau mereka sudah enggak sehat, sudah kebanyakan pakai masker sudah. Iya benar. Ada hand sanitizer mereka sudah ngambil sendiri gitu Iya, aja. benar. Jadi memang ya itulah positifnya ya. Iya. Ada pendidikan tersendiri ya. Betul, Iya. betul. Oke. Kalau dari bandara sendiri sebelumnya untuk menyampaikan informasi ke masyarakat luas itu ada platform khusus kah? Kayak untuk web atau seperti website contohnya ya? Website ada. Oh, itu aktif ya Pak ya? Aktif @Samsudinur Airport. Nah, itu aktif kita kalau mau informasi bisa diupdate di @Samsudinur Airport. Ada IG-nya juga, ada TikTok-nya yang belum nih. Wah harus bikin tuh Pak. Iya, Kita siap. mengikuti perkembangan zaman ya Kang ya. Iya. Tapi itu biasanya informasi yang disampaikan di apa website dan media sosial itu seperti apa? Informasinya apa? Informasi tentu tentang bagaimana perkembangan event ya, event-event besar. Tapi kalau yang formal itu kita disentralisasi ke kantor pusat. Jadi di kantor pusat kami. Mungkin karena datanya yang semua ditarik ke kantor pusat. Betul. Jadi Oke. bukan platform yang khusus buat Untuk Banjarmasin, bukan. Iya, iya. Terus lebih Langsung ke pusat internasional. Jadi umum Nasional. informasinya. Betul, ini karena eventnya event nasional ini. Event nasional Iya, benar. betul. Gitu. Dan ya itu emang biasanya juga di launching atau di kick off kan oleh Menteri Perhubungan tuh. Betul Seperti sekali. itu kan? Iya, betul. Oke, kalau tadi kan diproyeksikan ada 150 Ribu. jumlah penumpang. Ya. 150.000 ya. 150.000. 150.000 penumpang yang Ya. akan melewati dan berangkat ataupun masuk gitu. Seperti itu atau Betul. bagaimana? Ya, berangkat dan masuk. Berangkat dan masuk. Ya. Biasanya kalau dalam setiap tahun itu lebih banyak yang mudiknya atau yang balik ya Pak? Ini Kang. Jadi saya itu kan pernah dinas di mana-mana ya. Tapi yang saya lihat di Kalsel ini agak unik nih. Gimana? Apa tuh? Ada 2 kali wave, ada 2 kali gelombang untuk arus mudik. Pertama adalah sebelum hari H. Itu bagi pekerja-pekerja atau orang yang bekerja di Kalsel atau sedang sekolah di Kalsel, kemudian dia pulang. Itu sebelum hari H. Tapi setelah hari H itu ada gelombang kedua, yaitu orang-orang luar yang sudah punya rumah di Kalsel, Oh, yang sudah oke, tinggal di oke, Kalsel. oke, gitu. oke. Dan mereka akan pulang setelah hari raya, karena hari rayanya mereka selesaikan dengan kampung sini dulu. Gitu. Oke. Nah, ini yang patut diantisipasi adalah ketika kembali nanti, nah itu susah cari tiket ke Kalsel. Waduh, Dan jadi itu biasanya bertahan 2 atau 3 bulan. Begitu biasanya. Iya. Berarti ya ada karena kan setiap daerah juga jumlah karakteristik masyarakat itu berbeda-beda. Betul, iya. Karakteristik untuk ya itu tadi berangkat pulang kampung kemudian kembali lagi ke kampung Sini ya. ke rumahnya gitu Iya. agak berbeda tuh Betul, tradisinya betul, seperti itu. iya. Oke. 150.000 penumpang. Ya, itu baru perkiraan loh. perkiraan. Kemungkinan Itu- bisa melebihi ya Pak Bisa. ya. Bisa. Saya Faktornya optimis apa tuh? lebih tuh. Oh iya. Faktornya apa tuh? Banyak. Oke. Jadi kayak perekonomian sekarang kan ini sudah hidup lagi nih. Jadi banyak penumpang yang dari Kalteng, Kalsel, bahkan ada yang Kaltim di dekat daerah Penajam itu lebih memilih ke sini deh kayaknya. Kenapa? Ya mungkin ya ketersediaan seat ya, ketersediaan Lebih banyak. potensinya lebih banyak dari sini. Oke. Ya, Oke. bismillah. Baik, terima kasih Pak Doni Terima atas kasih. ini informasi tentang Siap, kesiapan di bandara. Kang Endar, Ge. Oke, karena kita Sama-sama, kesiapan makasih. keterbatasan durasi. Oke. Terima kasih.
Baik, saudara, demikian perbincangan di pagi hari ini. Kita kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.